Yang paling penting saya senang melihat kalian bahagia saja, saya sudah senang. Maka saya Ustaz Zaidun tadi baca ininya agak ini, jadi saya terbawa. Saya pun ikut ini, ikut sedih pula saya. Saya membayangkan ada yang mau pensiun setahun lagi, ya kan? Ada yang mungkin sudah mengabdi begitu lama, mengabdi di tempat yang jauh dengan fasilitas yang jauh dari harapan, gaji ala kadarnya. Ada yang masih honor komite. Di sini ada yang lulus honor komite juga. Ada yang honor daerah, ya. Honor daerah masih gaji 1,5 juta, 1.550.000. Tapi sekarang insya Allah, Allah angkat derajat kalian semua. Tuhan kasih kalian rezeki yang lebih dari orang lain. Itu adalah karena kalian telah berbuat banyak, telah membantu banyak orang. Karena kalian telah membantu anak-anak Kabupaten Pelalawan, anak-anak bangsa Indonesia, supaya mereka bisa cerdas, mereka bisa pintar, mereka bisa menjadi generasi penerus kita. Dan buahnya hari ini adalah kalian diangkat pemerintah jadi P3K di Kabupaten Pelalawan. Teman-teman semua, saya cuma bilang kalian banyak saja bersyukur pada Allah, pada Tuhan. Tidak lebih dari itu. Karena kita bersyukur. Mungkin kalian tidak pernah terpikirkan. Betul tidak? Dan mungkin orang juga tidak akan berpikir apakah Kabupaten Pelalawan yang kecil dengan duitnya yang tidak banyak tapi bisa mengangkat honorer P3K 1.000 orang. Kita saja ketika memutuskan, sudah kita rekrut 1.000 orang ikut. Duitnya dari mana? Kawan-kawan nanya, Pak. Kan nanya ke saya, Pak Bupati, duit kita cukup nggak dibayar? Gitu. Tapi saya bilang, kalau mau pendidikan kita bagus, mau SDM kita bagus, kawan-kawan harus dilantik, cari duitnya. Kalau mau SDM Indonesia lebih baik, Indonesia Pelalawan lebih baik, ya tidak usah takut kehilangan duit. Padahal kalau dihitung-hitung kita bukan kabupaten dengan keuangan besar. Kalau di Provinsi Riau ini ada 12 kabupaten kota, tapi kita merekrut ketiga terbanyak di Provinsi Riau. Bandingkan ya oke lah Bengkalis duitnya banyak, Pekanbaru duit banyak, tapi kabupaten lain mereka tidak berani rekrut banyak. Tapi kita dengan konsekuensi apapun, dengan kebutuhan duit yang begitu besar, kita rekrut kawan-kawan menjadi P3K. Maka pesan saya, bersyukurlah berbanyak, ya, bersyukur berbanyak. Maka kita tidak, waktu itu ketika mau memutuskan merekrut 1.000 orang itu, ini kan ngitung duit, Pak. Ya kan, saya bupati ngitung duit, belanja, mau belanja ini, ada anak yatim harus diurus, orang miskin harus dikasih, imam masjid harus dibantu. Tapi kita juga bagaimana guru-guru honor kita naikkan derajatnya menjadi tenaga kontrak P3K. Itu butuh pemikiran dan butuh kebijakan yang betul-betul harus ikhlas juga membuat kebijakan itu. Maka kawan-kawan bersyukur kepada Allah dan berterima kasihlah kepada orang-orang yang sudah membuat kita bisa seperti ini hari ini. Saya sangat bangga apa yang disampaikan Ustaz Zaidun dan Ibu Risma tadi mewakili kawan-kawan. Ya, itu adalah bagian dari kita bersyukur pada Allah. Berterima kasih kepada Allah, kepada Tuhan, dan tentunya berterima kasih juga dengan kebijakan yang dibuat pemerintah. Dan ini adalah adab yang baik bagi kita. Karena orang-orang yang punya adab baik, insya Allah nanti semakin baik kehidupannya, dikasih oleh Allah. Ya. Walaupun tadi saya diajak makan siang setelah ini, diajak makan siang bersama-sama, tapi saya ingin pastikan juga makan siangnya ini nasi bungkusnya dari mana. Karena saya takut, bukan saya nggak mau makan siang, karena saya takut kalau makan nasi bungkus nanti saya dianggap ini pula nanti. Disiapkan. Ya. Iya, itu dia yang saya takut, kalau dikasih. Jadi baik saya beli nasi bungkus bawa ke sini. Kalau dikasih kawan-kawan nanti dianggap ini nanti
dianggap gratifikasi nanti, gratifikasi nasi bungkus. Bapak Ibu semua, maka berbanggalah kalian hari ini. Apa yang saya sampaikan tadi, berterima kasihlah kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa apa yang sudah kita lakukan. Bapak-bapak, bayangan yang saya ceritain tadi tidak berat Pak, tidak mudah, tidak ringan. Memutuskan harus merekrut 1000 orang, 1000 orang lebih yang kita rekrut, dan itu butuh duit banyak sekali, butuh duit banyak sekali, tapi itu harus kita lakukan. Dan saya pengen guru-guru bahagia supaya Pelalawan semakin maju pendidikannya. Adik, teman-teman semua, maka saya harapkan kalian betul-betul amanah. Mana jadi guru, apa yang sering saya sampaikan, kalau kalian pernah dengar bagaimana pemerintah begitu peduli dan sampai ada anak yatim yang putus sekolah, dan sampai ada orang miskin anaknya tidak bisa sekolah. Saya pesan dengan kalian yang baru saja dilantik ini, ya pesan saya, kalau ada ketemu dengan mereka, paling tidak kalian fasilitasi, kasih tahu dengan dinas, jangan sampai mereka putus sekolah. Itu minta saya, bantu anak yatim jangan sampai ada putus sekolah, cuman karena keuangan saja. Bagi pemerintah akan siapkan, doakan mudah-mudahan tahun depan pun kita akan siapkan untuk mengurangi beban orang-orang miskin, anak yatim. Kalau anak yatim sebenarnya sudah sangat terbantu. Ini program kan baru pertama berjalan di zaman kepemimpinan saya, ya. Walaupun di masa saya ini kan jabatan cuma 3 tahun, APBD-nya cuma 3 tahun, tapi dalam waktu 3 tahun ini kalau dipikir-pikir, saya butuh duit banyak untuk bangun Pelalawan, ya kan? Bisa jadi orang berpikir kabupaten lain, ya udah saya nantilah ketiga-kanya nanti saja rekrutnya, kan gitu. Tapi saya mengambil risiko merekrut kalian-kalian semua dan mengabaikan kebutuhan lainnya untuk Kabupaten Pelalawan. Tentu saya berharap besar dengan kalian, berharap bahwa pendidikan kita semakin maju, maka ikhlaslah mengabdi, ya, ikhlas mengabdi, perbaiki, tambah terus ilmunya, upgrade ilmunya, jangan pernah puas dengan ilmu yang sudah dimiliki. Berpikirlah, bermimpilah, kalian akan mencetak generasi-generasi yang terbaik, generasi-generasi yang akan tentu membanggakan Kabupaten Pelalawan. Jangan cuma sekedar berpikir tentang apa yang didapat saja, jangan cuma berpikir tentang gaji. Hari ini sudah Allah angkat derajat kalian, ya, dari 1,5 juta, 50.000, 125.000. Hari ini Allah angkat. Tapi sesungguhnya dunia ini yang kita cari semata-mata bukan materi, ya. Yang dicari semata-mata bukan materi, tapi yang kita cari adalah ridho Allah, ridho Tuhan. Kalau Allah ridho, Tuhan ridho, insya Allah apa yang akan menjadi doa kita dikabulkan oleh Allah. Amin. Akhirnya doa-doa kalian sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan Yang Maha Esa sudah kabulkan doa kalian hari ini. Maka perbaiki terus dan semangat terus, berbuatlah yang terbaik untuk anak-anak didik kita. Dan pada kita semua yang saya sampaikan tadi, jangan sampai saya menemukan, ya, karena itu bagian evaluasi juga, ya. Ini saya pesan, karena evaluasinya bukan kepala sekolah, bahkan sampai kepala dinas. Saya akan evaluasi kalau masih banyak ditemukan ada anak-anak yatim yang tidak bisa sekolah karena tak punya biaya. Ya, makanya tahun depan kebijakan kita ini tolong dicatat Pak Asisten, Pak Kadis, tahun depan seluruh yang namanya parkir anak-anak orang miskin itu untuk kebutuhan peralatan sekolahnya disiapkan semua oleh pemerintah Pelalawan. Ya, dibelikan tas mereka, dibelikan sepatu mereka, ditambah lagi, jadi betul-betul bisa mengurangi beban orang tuanya, apalagi anak yatim. Walaupun anak yatim sudah dapat santunan setiap bulan oleh pemerintah, jadi seluruh anak yatim sudah dapat santunan, mestinya tidak ada lagi yang terlantar sekolahnya, karena setiap bulan mereka sudah dapat minimal 250.000 per orang. Itu diberikan pemerintah Pelalawan. Jadi kalau ada anak yatim putus sekolah itu memang jadi catatan kita, jadi evaluasi, renungan kita. Saya tentu sangat malu kalau mereka tidak bisa sekolah, dan saya sedih kalau mereka tidak bisa sekolah. Rasanya batin ini menangis, ya, rasanya mau ngamuk-ngamuk, saya mau marah-marah. Kok bisa? Ini boleh ditanya ini. Kalau ketemu gitu, ini Pak Kadis, tanya Pak Kadis. Saya sampaikan, karena saya nggak mau itu terjadi. Ya. Karena saya pun akan mempertanggungjawabkan jabatan saya ini sampai di akhirat nanti. Sama dengan sumpah yang kalian bacakan tadi. Ya. Sumpah yang kalian bacakan itu mulai
memiliki tanggung jawab yang besar. Maka saya pesan yang kita, sumpah ini dibaca, yang diucapkan tadi tolong diingat baik-baik ya. Jangan sampai sudah, oh kita disuruh bagaimana Pancasilais, bagaimana menjaga Undang-Undang Dasar 1945, jaga itu. Jangan pula kalian bagian dari orang-orang yang nanti udah diangkat pemerintah jadi P3K, sibuk pula nak mengganti Pancasila pula. Itu jangan sampai. Padahal kita udah bersumpah, cuma kita lupa kan. Ada sekiranya bersumpah, lupa dengan sumpah yang pernah kita sampaikan. Ada bapak-bapak ibu semua, itu yang bisa saya sampaikan. Dan saya melihat kalian senang bahagia hari ini sudah sangat luar biasa. Ini nggak banyak lagi ingin saya sampaikan. Ya, tepuk tangan lagi buat kalian. Ya walaupun udah mau pensiun ya Pak ya, tapi tetap syukuri itu ya, tetap syukuri itu. Yang jomblo masih banyak? Nah, jomblo banyak ya, mudah-mudahan cepat dapat suami, cepat dapat istri ya, amin. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, dan sampaikan salam hangat saya buat keluarga di rumah,